Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hesti Ermawati dengan NIM 31502300047. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari modul Ajar Deep Learning kurikulum berbasis cinta. Pada bagian pertama terdapat identitas modul. Modul ini disusun untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 fase D di MTS Basmala Semarang. Modul ini dialokasikan untuk 4 kali pertemuan atau 8 jam pertemuan. Yang kedua yaitu identifikasi kesiapan peserta didik. Identifikasi ini meliputi pengetahuan awal peserta didik dan minat belajar peserta didik. Pada pengetahuan awal, peserta didik sudah mengetahui Al-Quran sebagai kitab suci dan beberapa surah-surah pendek. Kemudian, minat belajar peserta didik sangat beragam dengan latar belakang dari keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebutuhan belajar peserta didik dibedakan menjadi visual, auditori, dan kinestetik, agar pembelajaran dapat mengakomodasi semua peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tema kurikulum cinta. Modul ini mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta dengan tema cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta cinta ilmu. Nilai-nilai yang ingin ditanamkan yaitu menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu sekaligus sebagai pedoman hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik materi pembelajaran. Materi yang dipelajari meliputi pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, hingga keistimewaan Al-Quran. Materi disusun dari konsep dasar hingga mendalam serta dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada dimensi profil lulusan. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini mengacu pada kurikulum merdeka, yaitu peserta didik mampu memahami ajaran Islam pada aspek akhlak, akidah, adab, serta kisah keteladanan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian lintas disiplin ilmu. Materi ini dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam untuk memahami bagaimana sejarah-sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian bahasa Arab untuk memahami kaidah isi kandungan Al-Quran. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini dibagi menjadi 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama, yaitu membahas mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Pada pertemuan kedua, akan membahas mengenai bukti kebenaran dan isi pokok kandungan Al-Quran. Pada pertemuan ketiga akan membahas mengenai keistimewaan dan hikmah Al-Quran. Kemudian pada pertemuan keempat, peserta didik akan menyajikan pemahamannya dalam bentuk karya. Setelah itu terdapat indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran di sini meliputi kemampuan peserta didik dalam menjelaskan periodisasi turunnya Al-Quran, kemudian menyebutkan nama-nama lain Al-Quran, menjelaskan isi kandungan Al-Quran, hingga mengidentifikasi isi pokok kandungan Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai iklim atau budaya madrasah. Dalam modul ini disajikan mengenai budaya yang dapat diterapkan dalam madrasah seperti tadarus sebelum memulai pembelajaran. Kemudian dalam modul ini terdapat topik pembelajaran yang kontekstual, yaitu bagaimana mengimani Al-Quran sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu, di modul ini juga terdapat kerangka pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Discovery Learning dan Project Based Learning dengan pendekatan Deep Learning.
yang terdiri dari mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Metode yang digunakan dalam pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, hingga pembuatan proyek. Selain itu, diterapkan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten, proses, dan produk. Selanjutnya, dalam modul ini juga dijelaskan kemitraan pembelajaran. Pembelajaran di sini melibatkan pihak sekolah seperti perpustakaan dan musola, kemudian orang tua dalam membimbing anak ketika di rumah, serta pemanfaatan platform digital sebagai sumber belajar. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi digital. Dalam pembelajaran menggunakan proyektor dan video pembelajaran serta sumber belajar digital untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan salam dan doa, kemudian apersepsi dan motivasi untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti, guru mulai menjelaskan pembelajaran, kemudian ada diskusi, eksplorasi, presentasi, dan proyek sesuai dengan pendekatan deep learning. Kemudian pada bagian penutup dilakukan refleksi dan tindak lanjut pembelajaran. Kemudian pada bagian terakhir terdapat asesmen penilaian. Nah, asesmen di sini dibagi menjadi 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Pada asesmen diagnostik bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, asesmen sumatif dilakukan melalui penilaian proyek dan tes tulis untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, demikian presentasi isi modul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.